Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Alfarida. Saya akan menjelaskan tentang falsafah ekonomi. Falsafah ekonomi politik, analisis politik yang asli berkembang sejak zaman Yunani kuno. Tradisi untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang politik, kemudian disebut sebagai falsafah politik. Politik lebih menekankan pada aspek normatif, sehingga pernyataan yang muncul adalah apakah yang seharusnya. Plato dan Aristoteles merupakan founding fathers dari tradisi ini. Dalam perkembangannya, ilmu politik berusaha memetakan tujuan, menjawab permasalahan yang ada, dan mengevaluasi penemuannya dengan menggunakan framework analisis filsafat ilmu. Dalam hal ini, tujuan yang ditetapkan merupakan penjelasan dari sebuah fenomena empiris. Namun demikian, ilmu politik mendapatkan kritik karena dianggap telah gagal menyerap standar intelektual, karena dalam banyak kasus, sangat mustahil bagi ilmu politik untuk mendekati standar kualitatif seperti yang dikembangkan oleh ilmu alam. Oleh karena itu, terdapat upaya-upaya untuk menyerapkan prinsip-prinsip dalam ilmu alam ke dalam ilmu politik. Hal ini tidak bertujuan untuk membawa ilmu politik menjadi identik dengan ilmu alam, namun untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas dari ilmu politik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mandasari akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi. 1. Politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembentukan dan implementasi kebijakan publik. Studi tentang ekonomi politik berfokus pada 3 bidang utama. 1. Studi interdisipliner. Dari sudut pandang interdisipliner, ekonomi politik berfokus pada ekonomi sosial dan ilmu politik untuk memahami bagaimana sistem ekonomi, institusi politik, dan lingkungan saling mempengaruhi dan mempengaruhi. B. Politik ekonomi baru. Bidang ekonomi politik baru memperlakukan kebijakan ekonomi sebagai keyakinan atau tindakan yang harus didiskusikan lebih lanjut daripada sebagai kerangka kerja yang perlu dianalisis. Ini menyatukan ideologi ekonomi klasik dan kemajuan baru di bidang politik dan ekonomi. 3. Politik ekonomi internasional. Kajian ekonomi politik internasional juga dikenal sebagai ekonomi politik global, menganalisis hubungan antara ekonomi hubungan internasional. Ini menggunakan ide-ide dari ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Ekonomi politik internasional berfokus pada bagaimana negara dan institusi menggunakan interaksi ekonomi global untuk membentuk sistem politik. Ekonomi politik. Menurut Adam Smith, ekonomi politik merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Menurut Mokhtar Masud, ekonomi politik merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam studi ekonomi politik, terdapat beberapa perspektif dan konsep yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Perspektif liberalisme memiliki 2 konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. 2 konsep tersebut adalah: pertama, asumsi rasional yang terdiri dari game theory, public choice theory, dan rational choice theory. Dan kedua, internasional politik ekonomi. Game theory merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Public choice theory menggabungkan pendekatan ilmu politik dan ekonomi dalam menganalisa perilaku aktor-aktor politik dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dari kelas 6I Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan falsafah ekonomi politik konvensional dan ekonomi politik Islam, yang mana sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Ekonomi politik yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu studi interdisipliner
yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan juga sistem ekonomi baik itu kapitalis, liberalisme, komunis, dan sistem ekonomi lainnya. Baik, dalam studi ekonomi politik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan ekonomi politik liberalisme yang mengacu kepada kebebasan hak dan pendapat, yang mana tokoh pelopor liberalisme yaitu adalah John Locke memberikan pendapatnya, yaitu bahwa kebebasan harus dijadikan sebagai falsafah utama dalam kehidupan. Kenapa? Karena kebebasan dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dan aktivitas individu. Menurut John Locke, manusia sejatinya memiliki 3 hak dasar, yaitu hak untuk tidak dapat ganggu, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan juga hak atas kepemilikan. Nah, namun dalam ekonomi liberalisme ini memiliki dua konsep dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama itu ada asumsi rasional yang terdiri dari game theory, public choice theory, dan rational choice theory. Dan yang kedua ada international politik ekonomi atau IPA. Game theory merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Jadi teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda. Nah, jadi ini untuk game theory. Dan untuk public choice theory itu menggabungkan pendekatan ilmu politik dan ekonomi dalam menganalisis perilaku aktor-aktor politik dan ekonomi. Jadi dalam public choice theory ini, para aktor politik diasumsikan sebagai makhluk rasional yang berpotensi untuk senantiasa mengutamakan kepentingannya sendiri. Jadi untuk kepentingan sendiri atau self interest gitu, dengan jalan memaksimalkan manfaat atau utilitas yang dapat ia terima sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia. Dan ada satu lagi yaitu rational choice theory. Jadi menurut Coleman, merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor yang melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Jadi itu untuk konsep yang pertama. Dan ada konsep kedua, yaitu adalah konsep internasional politik ekonomi atau IPA. Menurut Hartley, merupakan studi mengenai bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah. Jadi IPA ini berfokus pada interaksi ekonomi global dalam pertarungan politik antara kuat dan yang lemah. Jadi menurut Gilpin, IPA merupakan interaksi pasar dan aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Jadi terkait dengan politik ekonomi konvensional, saya menjelaskan tentang liberalisme itu kebebasan, dan ada komunisme, ada juga terkait dengan sosialisme dan lain-lain. Jadi saya hanya menjelaskan terkait dengan liberalisme. Jadi ada yang kedua, yaitu falsafah ekonomi Islam, yang mana kita sebagai muslim tahu bahwa kebebasan itu tidak menyimpang gitu ya. Kita diberikan peraturan-peraturan yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi sebagai muslim sejati kita harus mengikuti apapun perintah dari Tuhan kita gitu. Kita luruskan kembali tujuan kita hanyalah kepada Allah gitu. Nah, salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntunan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islam. Jadi dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami. Nah, jadi kayak gitu. Jadi secara filosofis
Prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas prinsip ibadah atau tauhid, kesamaan atau al-musawat, kebebasan al-huriyat, jadi ada kebebasan juga ya, dan keadilan al-adl, tolong menolong al-ta'un, dan toleransi al-tasamuh. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Nah, untuk prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non-bank. Jadi prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar ataupun pedoman yang harus dipegang dalam ekonomi Islam. Jadi dalam etika bisnis Islam menolak tegas praktek monopoli seperti kapitalisme, itu kan monopoli, eksploitasi dan diskriminasi, serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi atas individu dan kelompok. Jadi dalam Islam itu harus adil gitu, harus adil, tidak boleh ada yang namanya yang dirugikan gitu ya, ada yang pihak dirugikan, ada juga pihak yang hanya diuntungkan gitu, ataupun kebebasan yang mementingkan ego sendiri gitu. Jadi dalam Islam itu udah diatur, dan sebaik-baiknya sistem peraturan itu hanyalah dari Allah gitu. Sebagai muslim kita harus mengetahui hal itu gitu. Baik, jadi ekonomi Islam itu melarang kegiatan yang ilegal dan bertentangan dengan etika bisnis Islam, sehingga praktik monopoli dan oligopoli secara tegas dilarang dalam Islam, sebab akan berdampak negatif kepada terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ekonomi Islam, sistem ekonomi alternatif. Ini mengutip penjelasan dari Muhammad Gawan Raharjo bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Kenapa? Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika, dan moralitas gitu. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun dengan peradaban barat berdasarkan nilai-nilai kebebasan dan sekularisme. Jadi gitu ya. Nah, jadi untuk semuanya, untuk saya khususnya, tentunya kita harus menerapkan aturan-aturan yang telah diberikan kepada Tuhan kita atau Allah kepada kita sebagai muslim sejati gitu. Memegang teguh tauhid dan juga tahu gitu bahwa dunia ini, harta kekayaan dan semuanya itu hanyalah sementara, dan ada baiknya harta tersebut dimanfaatkan untuk investasi kita di akhirat nanti. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, mohon maaf teman-teman jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.